Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Munawar di mata pelajaran biologi. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertemuan kedua kita di kelas 11 ya. Ini adalah pertemuan kedua di masa pandemi ya. Walaupun kita jauh tapi semoga dengan pembuatan video siswa-siswa sekalian bisa tetap merasa dekat dengan Ustadz Munawar di sini ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja di KD 3.2 yaitu mekanisme transport membran dalam sel tentunya ya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang sel, apa itu komponen-komponen penyusun sel dan bagaimana proses yang terjadi di setiap komponen atau organel sel tersebut. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang mekanisme transport membran. Silakan perhatikan gambar berikut ini, ya. 1 minggu, 2 minggu, dan 3 minggu. Ini adalah gambar tanaman tomat, ya. Setelah 1 minggu ditanam, kemudian 2 minggu ditanam, dan 3 minggu ditanam. Ternyata apa yang berbeda di situ? Ya, betul sekali. Yang berbeda adalah tinggi tanamannya. Kalau yang 1 minggu itu tingginya ya segini ya, kecil, masih kecil. Yang 2 minggu udah agak besar. Yang 3 minggu ternyata dia yang paling tinggi. Selain itu batangnya, ya batangnya juga besar. Dan tanaman ini intinya adalah mengalami pertumbuhan. Nah, bagaimana? Oke, bagaimana tanaman tersebut tadi ya, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu mengalami pertumbuhan dan semakin tinggi ya dari hari ke hari. Dan kalau tanaman itu membutuhkan nutrisi tentu saja saat bertumbuh ya. Kalau pertumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal ya. Kalau yang eksternal itu dipengaruhi oleh nutrisi, kemudian ada cahaya, air. Nah, ini yang penting ya. Nutrisi dan cahaya itu diambil oleh tanaman itu lewat apa? Lewat bagian tanaman, bagian mana? Tentu saja kalau nutrisi itu diambil dari dalam tanah oleh tumbuhan itu menggunakan akar. Nah, ini adalah akarnya dan nutrisi itu diserap dari akar menuju ke batang sampai ke daun. Nah, di sini adalah terjadi proses yang namanya adalah fotosintesis dan kemudian nutrisi hasil fotosintesis itu yang berupa oksigen dan energi di beberapa digunakan di tumbuhan untuk proses metabolisme dan oksigennya itu dilepaskan ke darah. Nah, kalau di Indonesia tentu saja air itu sangat mudah didapatkan ya. Tapi kalau kita bandingkan di beberapa negara maupun di eh, lokasi tertentu yang sangat kurang air ya, itu pasti kita bertanya-tanya. Di tengah gurun kok ada tumbuhan yang mampu bertumbuh ya. Sedangkan air itu sangat jarang didapatkan. Salah satu tanamannya adalah kaktus ya atau tanaman yang ini. Ini adalah beberapa salah satu contoh jenis yang tanaman yang tumbuh di atas batu karang ya. Bahkan di sini tanah pun dia tidak ada. Lalu bagaimana dia mempertahankan selnya ataupun kehidupannya agar tidak layu? Nah, kemudian ini juga ya, tanaman bisa sehat saat dikasih pupuk. Kok bisa ya? Kalau dikasih air kok nggak terlalu sehat ya atau tidak bagus pertumbuhannya. Tapi kalau dikasih pupuk itu akan lebih mantep ya tumbuhannya. Hmm. Air tanah mengandung segala macam bahan yang terdapat dalam tanah. Air tanah merupakan larutan ya. Jadi di sekitar kita itu tidak ada yang benar-benar air murni ya, air tanah.
murni itu, bukan H2O yang benar-benar H2O, tapi di situ ada macam-macam zat yang tercampur di dalamnya. Pelompokan air tanah ini ada 4, kalau di sini ada air tanah tidak bebas atau air kimia, terikat secara kimia dengan partikel tanah atau tidak tersedia untuk tumbuhan. Air hidroskopi adalah air yang mengelilingi partikel tanah, air kapiler air yang mengisi sela-sela partikel tanah, tersedia untuk tumbuhan, air gravitasi adalah air yang mengalir di ruang partikel tanah. Jadi ada 3 yang dapat digunakan oleh tumbuhan ya, ada air higroskopi, kapiler, dan gravitasi. Ini kalau air yang tidak bebas ini tidak tersedia untuk tumbuhan. Kita akan pelajari kali ini adalah tadi ya, air kok bisa masuk ke dalam tumbuhan. Nah, mekanismenya namanya adalah mekanisme transport zat dari luar tumbuhan ke dalam tumbuhan. Nah, transport zat itu ada dibagi menjadi 2, yaitu transport secara pasif dan transport zat secara aktif. Kalau yang secara pasif itu yang seperti apa, kalau yang secara aktif itu yang seperti apa, kita akan pelajari lebih lanjut nanti ya. Kalau yang pasif itu tentunya tidak menggunakan energi, kalau yang aktif menggunakan energi. Kalau yang pasif dibagi menjadi 2, yaitu difusi dan osmosis. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu transport zat secara pasif. Kalau yang aktif nanti di pertemuan yang berikutnya. Perbedaan difusi dan osmosis. Silakan di sini nanti setelah pelajaran selesai ya, ini harus bisa menjawab ini nih. Pembedanya yaitu kalau difusi itu nanti ada atau menggunakan membran semipermeable atau tidak, ataukah yang osmosis yang menggunakan membran semipermeable. Nah, ini adalah perbedaan inti dari difusi dan osmosis dari transport zat secara pasif. Setelah kemarin kita mempelajari tentang organel sel, tentu sudah paham ya, ini adalah organel sel yang namanya adalah maaf ya. Ini adalah organel sel yang namanya adalah plasma membran atau membran plasma, membran sel yang tersusun atas fosfolipid bilayer ya dan bersifat semi permeable. Semi permeable kemarin masih ingat apa itu semi permeable? Semi permeable adalah ada beberapa zat yang bisa menembus membran sel dan ada juga yang tidak ya, ataupun bisa juga disebut dengan selektif permeable. Jadi partikel-partikel yang sangat kecil itu bisa melewati membran sel. Di antaranya adalah oksigen, karbon dioksida, dan H2O atau air ya. Ini bisa keluar masuk melalui membran sel. Nah, dari luar maupun ke dalam atau dari luar dari dalam keluar. Kalau oksigen dan karbon dioksida ini adalah tentu saja di sistem pernapasan baik di hewan maupun di tumbuhan ya, itu menggunakan respirasinya oksigen dan karbon dioksida. Jadi dari dalam sel keluar sel itu secara difusi serta air ini di berbagai macam metabolisme ya. Kalau pergerakan difusi kita lihat, nah ini difusi disebabkan adanya energi kinetis dari molekul. Sumber energi utama pergerakan molekul terdapat di daerah yang banyak molekulnya. Arah pergerakan difusi ke tempat yang kekurangan molekul konsentrasinya rendah. Jadi difusi adalah kalau pengertiannya ya, difusi adalah penyebaran molekul suatu zat ke segala arah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah hingga mencapai suatu konsentrasi yang sama. Atau bisa disebut dengan ini ya, dari yang larutan hipertonik ke hipotonik sehingga menjadi larutan yang isotonis ya. Kalau hiper itu tinggi, kalau hipo itu rendah sampai konsentrasi yang sama atau isotonis. Kalau gambarnya seperti ini ya, dari yang merah ini menyebar ke segala arah ya sehingga isotonis atau seimbang. Gas, zat cair, dan zat padat, molekul-molekulnya ada kecenderungan untuk menyebar ke segala arah sampai terdapat konsentrasi yang sama. Tentunya kalau pergerakan molekul ini yang paling cepat adalah pergerakannya dari gas, kemudian baru cair, lalu ke zat
padat ya. Ini sesuai dengan konsep fisika yaitu kerabatan zat. Difusi bisa berubah dari zat padat menjadi ke dalam zat cair maupun dari cair ke dalam zat cair, gas ke dalam zat gas, gas dalam zat cair, cair ke dalam zat gas ya. Ini nanti untuk contohnya silahkan dipelajari tersendiri. Kalau gas ke dalam gas, ini ya Ustadz satu saja ya yang paling sering ya, gas ke gas. Biasanya kalau saat kita menyemprotkan minyak wangi, itu akan menyebar ke segala ruangan ya, padahal kita hanya di tangan saja atau bahkan di baju saja, tapi lingkungan sekitar kita mencium aroma minyak wangi tersebut. Itu karena ada gerakan partikel yang secara difusi tadi. Dari zat yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kemudian ada juga yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi itu adalah perpindahan zat dari luar sel maupun ke dalam sel atau sebaliknya dengan menggunakan protein pembawa atau protein pembawa ini yang kemarin kalau menembus namanya protein integral ya kalau yang ini. Ada juga protein perifer tapi itu tidak. Yang ini adalah protein integral atau protein pembawa sehingga dari partikel yang di luar sel itu dimasukkan ke dalam atau seperti ini bentuknya ya. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah masih sama ya, oke. Difusi itu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, ini dari tinggi ke rendah, tinggi ke rendah. Oke. Selanjutnya ini adalah difusi terfasilitasi ya. Nah, ada ion Na dan K. Nanti itu kita pelajari lebih lanjut kalau yang ini. Contoh peristiwa difusi di kehidupan sehari-hari adalah oksigen diffused into the bloodstream because of the high oxygen concentration in the lung. Jadi contohnya adalah oksigen saat berdifusi ke dalam darah karena high oxygen concentration ya, karena konsentrasi yang tinggi dari dalam paru-paru ke dalam darah sehingga oksigen bisa masuk menembus ke dalam sel darah merah ya dan dibawa nanti menggunakan hemoglobin di dalam lungs itu adalah paru-paru seperti itu ya. Ini salah satu contoh yang terjadi di kehidupan kita. Selanjutnya setelah kalian tadi sudah mempelajari tentang difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ya konsentrasi yang rendah ya. Contohnya tadi ada di darah ya saat membawa oksigen maupun karbon dioksida. Ada selanjutnya adalah osmosis. Nah, apa itu osmosis? Kita lihat di sini ada bejana disekat dengan selaput permeabel. Ini diibaratkan sebagai membran sel kita di dalam sel hewan maupun tumbuhan ya. Dan dapat dilalui oleh gula dalam air. Jadi ada sukrosa molekul ini larutan gula di sini kemudian bisa berpindah melalui membran semipermeabel yang ini. Dalam jangka tertentu, dalam bejana tersebut dijumpai larutan gula atau sukrosa dengan konsentrasi yang sama. Peristiwa itu disebut difusi atau osmosis ya kalau di sini ya. Jadi kalau ada yang berpindah di sini adalah molekul airnya. Dari konsentrasi yang rendah ke yang tinggi molekul airnya ya. Peristiwa ini disebut difusi atau osmosis, jelas osmosis ya, karena osmosis itu adalah perpindahan zat dari konsentrasi zat pelarut yang rendah ke yang tinggi menggunakan membran semipermeabel. Jadi dari rendah ke tinggi menggunakan membran semipermeabel itu disebut dengan osmosis. Os adalah lubang, movea adalah move atau berpindah. Jadi perpindahan melewati lubang, gitu ya. Ini adalah osmosis. Osmosis bejana disekat dengan sama permeabel hanya bisa dilakukan oleh molekul air saja. Setelah dibiarkan dalam waktu tertentu, apa yang terjadi, kapan kejadian tersebut dapat berhenti. Nah, kalau tadi difusi itu berhentinya saat konsentrasinya seimbang atau isotonis, di osmosis juga demikian ya. Jadi konsentrasinya harus seimbang, baru dia berhenti. Tekanan osmosis. Nah, ini kalau di fisika dipelajari juga tekanan osmosis nanti ya, konsep tekanan.
Jadi apabila ada dua bejana seperti ini, yang beda tingginya ya, dan ada selaput semi permeabel di sini, nanti, kelebihan volume akibat osmosis disebut dengan nilai osmosis dari larutan gula. Nah, kelebihan volume memiliki berat yang menekan ke segala arah, serta tekanan kelebihan volume ke segala arah tersebut dinamakan tekanan osmosis. Jadi kalau yang di sini larutan gulanya itu menekan ke segala arah sebenarnya, sehingga nanti bisa menyebabkan keseimbangan. Ini adalah percobaan dari yang ini. Dia awalnya sama ya tingginya. Kalau dari di pipa U, tapi saat kita menggunakan semi permeable di sini, larutan gulanya tetap di sini jumlahnya 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, tapi molekul airnya yang berpindah ya. Jadi air ini pindah ke bagian sini sehingga terjadi seperti ini. Nah, gulanya tidak ikut berpindah tapi hanya airnya atau pelarutnya. Tekanan osmosis atau nilai osmosis nanti bisa digunakan rumus PV sama dengan nRT. Ini kalau ada soal ya nanti pertemuan berikutnya insya Allah Ustadz akan berikan contoh soalnya. Nilai osmosis V adalah volume dinyatakan dengan liter, N jumlah gram molekul saat larut, R ketetapan gas yaitu 22,4 atau 273 derajat Kelvin ya. Temperatur mutlak Kelvin 1 derajat Celcius sama dengan 274 derajat Kelvin. Contohnya ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya saja contoh soalnya. Nah, apa sih fungsi dari difusi dan osmosis di tumbuhan selain tadi dengan respirasi? Tentu saja kalau di osmosis ya, sel kita itu terdiri dari hampir 80% itu air. Kantung selaput semi permeabel berisi larutan gula 40% setelah dibiarkan 5 jam maka akan terjadi seperti gambar B. Tekanan yang menyebabkan perkembangannya dinding kantung dinamakan tekanan Turger. Nah ini, apabila larutan gula di dalam sel ini setelah 5 jam ia akan mengembang selnya. Nah itu kenapa? Ya, karena ada tekanan Turger. Tekanan Turger lebih rendah dari tekanan osmosis ya, karena tadi osmosis ada perpindahan zat terlarut ke dalam zat yang hipotonik ke hipertonik sehingga dia hampir pecah ya ini. Osmosis dan difusi penting bagi tumbuhan. Isi sel atau protoplasma yang masih hidup merupakan suatu larutan. Jadi di dalam sel itu adalah suatu larutan. Dinding sel atau selulosa bersifat semi permeable, membran plasma, sistem membran dan tonoplas bersifat semi permeable. Sel akar terutama sel rambut tumbuhan memiliki protoplasma dengan konsentrasi tinggi. Semakin jauh posisi sel dalam akar, semakin tinggi konsentrasi protoplasmanya. Air tanah atau larutan konsentrasinya lebih rendah dari konsentrasi protoplasma sel akar. Sehingga diperlukan tadi ya, perpindahan zat secara difusi dan osmosis di tumbuhan ini fungsinya seperti ini. Ini perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Ini yang atas adalah sel tumbuhan. Yang atas adalah animal cell atau sel hewan. Dan yang di bawah adalah sel tumbuhan. Saat kondisi isotonik, hipertonik, atau hipertonik. Ini ada perbedaan di sini. Ini sangat penting ya. Ini sangat sering keluar di berbagai macam soal maupun di kehidupan sehari-hari. Kalau sel manusia ataupun sel hewan itu saat berada di larutan isotonik atau larutan yang seimbang, itu bentuk selnya adalah normal. Ya, tumbuhan juga demikian. Karena saat oksigen maupun H2O yang keluar maupun yang masuk itu seimbang. Nah, ini ya. Jadi bentuk selnya itu normal. Tapi kalau saat sel animal sel animal ya, sel hewan kalau di hipotonik atau larutan yang tinggi konsentrasinya itu akan pecah. Sedangkan kalau di sel tumbuhan itu turgid atau keras ya. Jadi kaku, selnya agak kaku. Nanti kita suatu saat akan lakukan percobaannya ya. Atau nanti setelah pelajaran kalian boleh melakukan percobaan sendiri. Nanti Ustadz akan berikan langkah-langkah kerjanya.
ya. Jadi, kalau di larutan hipotonik atau larutan yang konsentrasinya, rendah, ternyata sel hewan itu akan pecah ya, karena air yang masuk itu sangat banyak sehingga selnya akan pecah. Tapi beda dengan yang sel animal, itu dia akan kaku saja, turgid. Jadi selnya dia akan keras. Karena ada dinding sel ya, sehingga dia tidak mudah pecah. Kalau di yang kasus ketiga, sel hewan saat di hipertonik itu dia akan serif atau mengkerut ya, selnya dia bentuknya seperti ini. Kalau yang bentuk normalnya seperti ini, sel darah merah. Kemudian menjadi pecah ya kalau di hipotonik. Kalau di hipertonik ini akan seperti ini. Nah, dia akan menyusut karena air yang ada di dalam sel itu keluar semuanya. Sehingga tidak ada air sama sekali. Begitupun dengan di plant cell. Nah, dia akan serif atau mengkerut ya. Kalau di ini mengkerut juga. Karena keluar air yang ada di dalam sel sehingga bentuknya aneh seperti itu. Ini kalau dari gambar yang tadi ya plasmolisis ya, ini seperti ini serifat ya. Tapi kalau di tumbuhan yang asli saat kita menggunakan mikroskop ya, penampangnya seperti ini. Jadi plasmolisis adalah lepasnya membran sel dari dinding sel akibat dari defisit air. Biji bersifat permanen atau sel akan mati. Jadi kalau apabila tanaman itu tidak disiram lama ya, itu akan kekurangan air dan bentuknya akan seperti ini. Jadi membran selnya itu keluar dari dinding selnya atau tidak menempel lagi. Nah, kalau di mikroskop diamati seperti ini bentuknya. Jadi ini adalah membran selnya, ini dinding selnya seperti itu. Ini sama ya. Harusnya normalnya seperti ini, tapi kalau kekurangan air jadi seperti ini. Bisa bersifat permanen yang menyebabkan selnya akan mati, atau bisa juga sembuh ya apabila diberikan larutan yang isotonis. Nah, jadi tergantung nanti jenis selnya serta tingkat keparahannya. Seperti itu pertemuan hari ini. Setelah ini nanti Ustadz akan berikan lembar kerja siswanya atau LKS untuk percobaan ya. Nanti ada pertanyaan seperti ini. Coba. Kurang lebihnya ini. Jadi ada beberapa alat dan bahan. Ini hanya saran ya, jadi tidak wajib percobaannya. Nanti kalau yang mengerjakan, kalau punya waktu boleh untuk membuktikan teori tadi ya, difusi dan osmosis. Yang lembar pertama ini adalah osmosis. Ada tujuannya, kemudian materi dasar, alat dan bahannya, ada cutter, gelas kimia, neraca, mistar, aquades, kentang, dan garam dapur. Insya Allah ini bahan yang ada di rumah kalian ya, mudah ditemukan. Sehingga bisa lah dilakukan percobaan di rumah. Waktunya juga nggak lama-lama, hanya waktunya itu paling setengah jam. Nah, nanti ada 3 gelas. Yang pertama diisi air 200 mili, kemudian yang gelas kedua atau gelas B itu diisi air dan garam 20%. Bisa menggunakan sendok juga apa-apa ya, 2 sendok itu. Kalau nggak ada ukuran di situ. Diisi larutan garam 50%. Nah, misal yang ini yang C itu 5 sendok gitu ya, atau setengahnya. Ini setengah dari gelas yang ada di rumah. Setelah itu diukur beratnya. Kalau yang berat kentang pada awal misal berapa ini? 2 gram. Ya, kalau yang ini ternyata naik menjadi 4 gram. Kalau yang ini naik 5 gram atau beratnya harus sama ya awalnya. Awalnya harus 2 semua. Nanti dibandingkan. Kalau yang akhir misalkan setelah 30 menit direndam, ternyata yang 200 ml itu tetap 2 gram. Kalau yang larutan garam ini menjadi 1,5 misal ya, ini hanya perbedaan. Kalau ini menjadi 1,1 gram. Nah, nanti ini selisihnya berapa? Katakan dijawab pertanyaannya. Kenapa posisi awal kentang pada saat dimasukkan ke dalam gelas itu misal tenggelam menjadi terapung atau terapung menjadi tenggelam, bagaimana keadaan teksturnya ya, yang tadinya keras menjadi ringan,
menjadi lembek atau yang lembek jadi keras atau bagaimana posisi kentang saat setelah percobaan. Bila posisinya berubah, mengapa, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang percobaan kedua ini adalah difusi. Alatnya hanya pipet, tabung reaksi, dan stopwatch. Jadi ada pewarna makanan mungkin di rumah ya, Aquadesnya, sorry, Methylene Blue. Methylene Blue di sini bisa diganti dengan pewarna makanan di rumah ya. Kan banyak tuh yang biasa bikin kue, ibunya pasti punya pewarna makanan. Nah di rumah. Untuk langkah-langkahnya Ustadz sudah jelaskan seperti itu. Tabung 1, 2 1 tetes, tabung 2, 2 tetes, tabung C, 3 tetes. Nah, waktu yang dibutuhkan saat menyebar ya di dalam gelas tersebut ya. Nanti ada gelas, misal ini ya, ada gelas dikasih air, setengahnya sini kasih 1 tetes. Set. Oh, kalau yang 1 tetes menyebarnya 5 detik ya. Kalau yang 2 tetes, oh jadi lebih cepat, jadi hanya 4 detik. Kalau yang 3 tetes ternyata lebih cepat lagi. 1 detik udah menyebar warnanya. Nah, itu kenapa bisa demikian ya, seperti ini. Ini di saat percobaan difusi silakan diisi pertanyaannya untuk menambah kekritisan kalian ya. Ini menambah pengetahuan dan nanti akan lebih lama diingatnya biasanya dengan menggunakan percobaan-percobaan yang kita lakukan. Seperti itu ya. Untuk pertemuan hari ini kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada hikmah dan Ustadz juga berharap kalian selalu menjaga kesehatan, menjaga sholat, imanan, serta yang paling penting adalah bahagia. Seperti itu ya. Terima kasih. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.